layanan dibandingkan PNBP yang dari SDA kan paling banyak dari SDA Pak ya kalau dari PNBP. Nah ini pasti otomatis berdampak PNBP-nya turun. Sebenarnya kalau dari harga naik, cuma kan dari volume volume minyaknya yang pasti turun Pak, nggak tercapai kan, jadinya pasti PNBP bakal turun Pak dari sektor SDA ini. Kalau dari sektor layanan, otomatis apabila ada kebijakan mengurangi pergerakan, jika sifatnya dia tidak mandatori, pasti orang-orang akan belakangan Pak akan pasti akan mau nggak mau pasti akan menurun ke depannya Pak proyeksinya. Mungkin itu Pak Dr. Mayoli mohon arahannya. Andainya untuk berandai-andai Mas Jono jadi Menteri Keuangan di sini itu insya Allah menggandeng ya. Bagaimana kebijakan Anda menggunakan PNBP ini? Dalam kondisi seperti ini, bagaimana kebijakan Anda sebagai Menteri gitu? Dalam kondisi baik ekonomi, kemudian di masyarakat, terus PNBP-nya agak kurang ada, terus anggaran bocor terus, bagaimana kebijakan Anda nanti kalau Anda jadi Menteri Keuangan atau Menteri? Iya, ini kalau belanja Anda ya Pak ya, karena penerimaannya berkurang, otomatis harus ngurangin belanja Pak. Sekarang kan biar tidak bengkak Pak ya, makanya belanjanya memang harus ditajamkan dan diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang benar prioritas. Kalau ada pengurangan, sekarang kondisi menaikkan. Iya. Iya kan kalau naik itu, kan kita langsung di sini. Gimana itu? Ya, makanya kan kemarin sudah ada mau diusulkan untuk MBG akan diprioritaskan untuk yang kurang mampu ya Pak ya, enggak semuanya. Itu memang mau nggak mau harus ditahapan penajaman Pak, nggak bisa enggak karena kan ya penerimanya berapa kan harus dihitung juga Pak ya. Karena kan seperti yang mungkin ya nyambung juga dengan pertanyaan Pak Dr. Heri tadi kan, berapa penerimaan, berapa belanja, selisihnya kan ditutup dengan hutang. Beban hutang kita sudah cukup tinggi, bunganya juga cukup tinggi, kan otomatis mau nggak mau kalau penerimaannya kurang, belanjanya harus dikurangi gitu Pak. Makanya memang belanjanya harus ditajamkan hanya untuk fokus di prioritas. Ya, tapi jujur Pak, itu kalau saya dari Menteri Keuangan ya saya bakal stres juga Pak. Ini fair aja loh Pak, pasti siapapun menterinya pasti akan pusing Pak dengan kondisi saat ini Pak. Kalau kondisi seperti ini mungkin ya, saya malah melihat pengamat ekonomi untuk kepala di dengan kondisi seperti ini. Karena kondisi sekarang ini para pengusaha itu baru kita. Ya, teman saya kemarin PT Sinarmas sekarang bangkrut. Tidak bisa bayar pajak, kemudian dia akhirnya bantu setir. Kemudian kalau dilihat dari sisi PNBP ya, apakah nanti kebijakan itu terhadap kena pajak atau pembunuhan pajak, gimana pendapat Anda sebagai Menteri? Ada nggak pengurangan apa namanya? Ya saya nih, ada pajak nggak ada pengampunan pajak ya, kan gitu. Ataupun kena pajak tidak. Kalau kena pajak tadi pemerintah kan dari segi batubara ya, kan? Dari segi apa? Pengampunan pajak, bukan pajak. Ini kebijakan terkait PNBP-nya ya. Ya kalau PNBP sebenarnya sudah ada Pak. Jadi di PNBP itu kita mengenal ada pengenaan tarif sampai dengan Rp0 ataupun keringanan PNBP. Memang ini untuk terutama untuk PNBP layanan ya Pak, sehingga bisa layanan PNBP itu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Memang ada persyaratan-persyaratannya, misalnya seperti tadi harus ada surat miskin atau segala macam itu Pak. Untuk keringanan pun misalnya dia seperti tadi ada kondisi kahar, bangkrut atau kepailitan, adanya kesulitan kesulitan likuiditas. Nah dia bisa ngajuin keringanan kan nggak cuma pembebasan Pak, bisa penundaan atau pembayaran dalam waktu jauh tempo gitu Pak, dalam bentuk cicilan atau angsuran. Nah mungkin seperti itu Pak, itu yang bisa yang sudah disediakan, yang saat ini sudah ada di regulasinya Pak ya. Tapi jika memang ini berkepanjangan dan memang ini diperlukan oleh seluruh kalangan masyarakat, yang memang mau nggak mau harus dilakukan penyesuaian tarif Pak. Target apa yang harus dilakukan untuk tadi bisa mencapai sesuatu yang dalam penguatan moderasi seperti apa? Target. Gimana target itu bisa
Kalau target kan karena ini untuk tahun berjalan sudah ditetapkan di Undang-Undang APBN 2026, Pak ya. Kecuali memang ada kebijakan dari DPR selaku legislatif dan pemerintah selaku eksekutif akan melakukan perubahan undang-undang, maka akan ada perubahan APBN 2026. Tapi kalau jika memang nggak disepakati, maka nggak akan dirubah, Pak. Targetnya tetap sama. Mungkin proyeksinya yang akan disesuaikan atau outlook-nya, Pak. Jadi misal targetnya sekarang 1.000 gitu, Pak. Nah, diproyeksikan atau outlook-nya kita buat ya sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya susah, ya udah kita turunkan, Pak, dari target. Otomatis dari proyeksi atau outlook itu belanjanya pun kita ketahui kan belanjanya akan ditajamkan berapa, jumlah pagu belanjanya akan ditajamkan atau dikurangi. Karena kan kalau nambah hutang juga sepertinya kan agak sulit juga, Pak, apalagi hutang Indonesia turun kualitasnya, Pak ya, dan juga sudah dan efeknya nanti ke depannya bayar bunga dan segala macam makin banyak, Pak. Ini memang dilematis sih, Pak, harus banyak banyak sektor yang harus dipikirkan, Pak. Bakal pusing, Pak, apa apa menteri-menteri di bidang ekonomi. Iya. Itu aja hal untuk penguatan ini. Alhamdulillah selama Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk teman-temannya ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat ya itu di sidang. Semoga sukses selalu kembali bersama. Dan masih Pak Dr. Nanti dilanjutkan ke Pulau Kuala sebagai rapat